Hai, Assalamualaikum. Untuk menjadi seseorang yang produktif, untuk menjadi orang yang lebih produktif, hal yang pertama adalah kita harus punya niat. Dan ketika kalian udah klik ini untuk nonton aku, itu tandanya kalian udah punya niat untuk menjadi lebih produktif. Setelah udah niat itu kekumpul, langkah selanjutnya adalah untuk memulai bangun pagi. Bangun pagi ini bisa membuat kita lebih produktif karena kita mulai hari lebih awal gitu. Jadi kita punya banyak waktu untuk melakukan semuanya lebih awal. Untuk kita-kita yang muslim, ya tertolong karena kita sholat subuh di jam 5 dan udah pasti bangun gitu kan, jam 5. Pasang alarm, jam 5 bangun dan ngelakuin apa yang harus dilakuin. Jangan tidur lagi. Kita bisa mulai hari dengan olahraga, ngecek barang-barang yang harus dibawa ke sekolah, ke kampus gitu. Atau sesimpel mandi lebih awal, mandi setelah itu atau sebelum sholat. Dengan kita bangun lebih pagi, waktu kita untuk siap-siap lebih banyak. Jadi kalau misalnya waktu kita pergi sekolah atau pergi beraktivitas gitu, kita nggak keteter, kita nggak terburu-buru, kita nggak pagi-pagi udah keringetan gitu, pagi-pagi udah moodnya rusak karena kita buru-buru gitu. Mood di pagi hari aku rasa adalah mood yang harus paling dijaga karena itu akan menentukan bagaimana kita menjalani aktivitas-aktivitas dan membuat kita lebih produktif juga kalau misalnya kita punya mood yang baik di pagi hari. Mandi lebih awal atau mandi di pagi hari itu bisa buat kita lebih segar, buat mood jadi lebih baik. Hal-hal produktif pun akan kita lakukan dengan baik juga. Hal ini penting juga sih. Ketika bangun tidur itu kebanyakan dari kita, aku juga pribadi, ketika bangun tidur itu ngecek handphone karena matikan alarm gitu kan, harus ngeklik handphone dan yang nggak sadar aku buka handphone, buka sosmed dan tiba-tiba aku scroll, tiba-tiba kelewatan waktu untuk mandi dan aku ketar-ketir gitu, terburu-buru untuk melakukan itu hingga akhirnya ya aku keringetan pagi-pagi. Maksudnya baik sih keringetan pagi-pagi, cuman hal yang menyebabkan keringat itu nggak baik karena moodnya rusak gitu kan, karena buru-buru. Lalu selanjutnya adalah jangan menunda pekerjaan. Kalau kita udah punya niat untuk melakukan sesuatu, udah kerjain aja. Jangan nanti deh 15 menit. Itu adalah sebuah kebohongan yang paling besar. Karena ya kemungkinan besar nggak hanya 5 menit, mungkin 5 jam kita akan menunda pekerjaan itu karena distraksi yang lain, handphone misalnya, atau ada hal-hal yang nggak lebih penting dari apa yang kita niatkan itu. Dan yang kita niatkan untuk kita harus kerjakan saat itu juga harus hal-hal yang urgent, penting. Misalnya yang kerjain tugas, kalau misalnya ada tugas, ada niat nih untuk kerjain, ya udah kerjain aja. Toh nggak ada ruginya kan kalau kerjain hal itu juga. Nanti juga kita akan untung gitu. Setelah ngerjain itu lega, nggak ada beban lagi dan kita bisa ngelakuin banyak hal setelah itu. Lalu banyak dari kita menunggu mood baik untuk mengerjakan hal itu. Guys, penting untuk diingat, jangan biarkan mood yang ngendaliin kita, mood yang ngendaliin apa yang kita lakukan, tapi kita yang mengendalikan mood agar kita bisa melakukan hal itu. Kadang memang harus ada keterpaksaan gitu, harus dipush lebih dari dalam diri kita untuk bisa melakukan sesuatu, mengerjakan tugas, mengerjakan suatu pekerjaan. Kalau kita nunda, ya yang rugi nggak ada selain diri kita sendiri kan. Yang ngerjainnya ya pelan-pelan, bisa membarengi satu hal yang kita paksakan itu, yang satu hal yang tidak kita sukai dalam tanda kutip, itu membarenginya dengan sesuatu yang kita suka. Misalnya kita mengerjakan tugas dan kita sambil mendengarkan musik, hal yang kita suka. Jadi kita membarengi hal itu dengan hal yang kita suka. Mungkin banyak dari kita melakukan itu semua dan ya mungkin itu kita bisa tertolong dengan itu dan pekerjaan kita bisa kita kerjakan dengan mood yang lebih baik gitu. Dan ini juga berkaitan dengan kita banyak memakan motivasi gitu. Kita banyak untuk membutuhkan motivasi tapi kita nggak ada aksi. Motivation without action is depression. Bener. Kita haus akan motivasi, kita haus akan kata-kata yang membuat kita lebih semangat. Tapi kita nggak ngerjain juga, ya sama aja gitu. Kita nggak bakal dapat apa-apa dari motivasi itu. Dan akhirnya kita akan haus motivasi selanjutnya dan tanpa aksi. Kita nggak tahu kita mulai dari mana gitu untuk memulai aksi dari motivasi itu. Dan jangan biarin itu berubah jadi depresi. Karena kita nggak tahu apa yang kita lakuin. Kita ngerasa stuck, kita selalu membutuhkan motivasi masuk ke kepala kita gitu. Lalu seiring dengan kita menjalani sesuatu yang harus kita kerjakan, jauhi distraksi. Distraksi bisa dari mana aja, bisa dari
berbagai bentuk. Salah satu contoh yang paling dekat sama kita adalah handphone, media sosial. Kita harus bisa menghilangkan distraksi itu ketika kita mulai belajar, ketika kita mulai fokus. Pasti fokus kita akan bubar ketika ada satu notifikasi yang masuk, atau ada sesuatu yang menarik gitu, pesan dari teman misalnya, notifikasi dari Instagram, dari media sosial kita, dan kita klik, dan kita mulai terlena untuk lebih scroll, dan akhirnya pekerjaan kita terbengkalai. Nah, untuk menghilangkan distraksi ini, aku pakai aplikasi yang bisa ngekunci HP kita, ngekunci atau ngeblok aplikasi-aplikasi yang kita tentukan sendiri gitu. Nah, aku pakai di sini aplikasi yang namanya Focus Plant. Kayak gitu aplikasinya, dan dalam aplikasi itu ya kalian bisa download, kalian bisa explore sendiri. Silahkan komen aja kalau misalnya ada yang mau untuk aku bahas aplikasi itu lebih jauh. Aku juga sering ya untuk membuka aplikasi atau membuka media sosial atau sekedar chattingan, kita harus bisa jaga kontinuitas kita dalam mengerjakan sesuatu. Lalu selanjutnya adalah, ini aku dapat dari Bang Farhan, dari YouTube dia, karena aku juga baru tahu sebenarnya. Hal itu adalah merapikan barang kita sendiri. Kenapa ini menjadi sesuatu yang bisa membantu? Karena kalau kita yang merapikan barang-barang kita sendiri, kita sering merapikan barang-barang itu, kita jadi tahu tempatnya itu di mana. Kita jadi tahu barang itu di mana letaknya. Karena kita yang menyusun tata letak itu kan. Jadi hal ini membantu dalam hal efisiensi kita dalam mencari barang kita butuhkan untuk melakukan sesuatu tersebut. Misalnya kita mencari bukunya ini karena kita rapikan sendiri gitu. Jadi kita tahu di mana letaknya. Kalau misalnya nggak kita rapikan, di mana-mana berserakan gitu, atau orang lain yang merapikan, kita jadi nggak tahu buku kita di mana. Jadi kalau misalnya kita butuh buku itu, jadi kita menghabiskan waktu untuk mencari buku itu. Misalnya kita mau habiskan setengah jam untuk mencari buku itu aja, dan ya waktu itu kebuang untuk mencari itu aja. Bisa aja dalam waktu setengah jam itu tugas kita siap, tugas kita selesai. Jadi karena kita sibuk mencari barang kita yang nggak tahu di mana, ya kita kehabisan banyak waktu. Dan selanjutnya ini mungkin adalah satu hal yang sulit gitu ya, dan ini harus dilakukan dengan penyesuaian diri kita sendiri, yaitu menentukan target atau daily planner. Hal ini bisa membantu kita dalam menata hal-hal apa aja yang harus kita lakukan di hari itu. Misalnya pada pagi hari ya bangun pagi, terus di jam 7-nya kita bersih-bersih misalnya. Lalu sejam kemudian jam 8 kita mandi. Lalu nanti kita ada fokus untuk belajar bahasa Inggris misalnya dalam waktu setengah jam. Dan kita meletakkan itu di sticky notes atau di kertas manapun yang kalian bisa lihat itu. Bangun tidur kalian bisa lihat kertas itu gitu. Atau di depan meja belajar kalian yang biasanya. Dan kalian bisa lihat itu di depan kalian. Oh iya, aku harus lakuin ini. Dan saranku ketika kalian ingin menyatat sesuatu dan itu di dalam handphone misalnya nyatetnya, itu menurutku nggak terlalu efektif karena ya banyak distraksi, banyak gangguan di handphone itu, dan membuat kita nggak peduli sama sekali dengan catatan yang ada di dalam handphone kita. Karena itu terjadi pada diriku sendiri. Aku banyak mencatat checklist gitu atau jadwalku, dan aku jarang untuk melihat itu di handphone karena aku lupa kalau misalnya aku udah nulis jadwal itu di handphone, karena ya banyak gangguan, banyak distraksi, banyak yang lebih menyenangkan gitu untuk diakses. Dan saranku untuk menulisnya di kertas, dan kita bisa lihat langsung itu tanpa harus mengakses apapun, tanpa harus membuka apapun terlebih dahulu. Dan semua itu harus dilakukan dengan komitmen. Tanpa komitmen, apalah arti sebuah usaha kita gitu, tanpa sebuah konsistensi. Dan kalian tenang aja, jangan khawatir gitu kalau kalian nggak bisa untuk melakukan itu. Kalian bisa, kita semua bisa. Harus pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan aja, sesuai dengan apa yang kita mampu. Dan kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan, jangan terlalu memikirkan tujuan itu. Jangan terlalu memikirkan kayak harus berangan-angan, kita harus ini, nanti aku kayak begini-begini. Tapi kita harus perhatikan apa prosesnya, apa sistem yang akan kita bangun untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi yang harus kita fokuskan adalah ya prosesnya. Walaupun sesekali memang ya kita harus ingat tujuan, tapi kalau misalnya kita di dalam proses tersebut, pasti kemungkinan besar kita akan ingat pada tujuan tersebut kan. Karena kita di dalam sebuah sistem yang membawa kita mengalir ke dalam tujuan tersebut, goals kita. Jadi ya pelan-pelan aja, kerjain sesuai dengan apa yang kita mampu. Dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dan bisa aku ceritakan. Dan dibalik itu semua, dibalik yang aku ceritakan, aku juga sedang mengusahakan diriku untuk bisa menjadi seperti itu. Dan aku membagikan ini agar aku nggak belajar sendirian gitu, agar aku nggak tahu hal ini sendirian.
dan aku mau berbagi pada teman-temanku semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, lalu like video ini, dan di-share kalau misalnya kalian gak mau belajar sendirian. Dan jangan lupa juga komen untuk feedback yang positif kepada aku. Dan itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.